Oke, harusnya kita bahas tentang lanjutan Abraham, perjalanan hidup Abraham. Akan tetapi karena sekarang ini sementara dalam masa sengsara, minggu depan itu adalah minggu sengsara. Kalau kita lihat uh, ada Jumat Agung juga gitu ya. Kalau penulis buku Seri Sejarah Perebusan, Pendeta Abraham Pak, pendiri gereja kami di Gereja Bukit Sion Indonesia ini, dia mengajarkan bahwa satu minggu terakhir itu, minggu sengsara itu merupakan waktu yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan. Kenapa? Karena di saat itulah Yesus Kristus melaksanakan pekerjaan penebusan. Jadi seandainya orang tua kita itu lagi sakit, keras, lagi kritis, apakah kita akan sibuk dengan urusan kita sendiri? Pasti kita akan memperhatikan. Betul ya? Kita akan memperhatikan orang tua kita. Lebih lagi Tuhan. Itu sebabnya saya pikir mungkin hari ini saya bicara sedikit tentang kayu salib, gitu ya, tentang kayu salib, sehingga temanya adalah 7 perkataan di atas kayu salib. 7 perkataan di kayu salib. Nanti kita lanjut lagi tentang tema tentang perjalanan hidup Abraham. Oke. Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang 7 perkataan di atas kayu salib. Yesus, dia itu disalibkan pada hari Jumat, ya. Hari Jumat disalibkan. Hari Kamis malam dia ditangkap. Hari Jumat dia disalibkan. Itu dari jam 9 sampai jam 3 sore disalibkannya. Ya. Dan selama 6 jam ini Yesus sampaikan 7 perkataan. Ya, 7 perkataan. Ini terbagi dua. Kalau kita lihat dari jam 9 sampai jam 12 itu ada 3 perkataan. 3 perkataan. Kemudian dari jam 12 sampai jam 3 itu ada 4 perkataan. Matius 27 ayat 45. Coba kita lihat. Matius 27 ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 itu ada terang. Waktu itu Yesus sampaikan 3 perkataan. Tetapi mulai jam 12 sampai jam 3 itu ada gelap. Waktu itu dalam jam 12 sampai jam 3 itu Yesus sampaikan 4 perkataan. Kalau kita lihat 6 jam Yesus Kristus di atas kayu salib ini merupakan rangkuman seluruh kehidupan Yesus. Rangkuman seluruh kehidupan Yesus. Jadi kalau misalnya 33 tahun kehidupan Yesus itu dipadatkan, kita bisa menemukan 3 tahun pelayanan umumnya. 3 tahun pelayanan umum. Ketika 3 tahun pelayanan umum ini kita padatkan lagi, maka kita akan menemukan Minggu Sengsara. Minggu Sengsara itu dimulai dari hari Minggu yang dikenal sebagai Minggu Palem. Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian disambut oleh orang-orang di Yerusalem dengan daun palem, ya, menyambut raja. Hosana, Hosana katanya. Mulai dari hari Minggu sampai pada akhirnya Yesus disalibkan di hari Jumat. Ini merupakan Minggu Sengsara. Dan hari Minggu yaitu hari ketiga setelah Yesus itu mati, dia bangkit. Oke. Maka kalau kita lihat lewat 6 jam kehidupan Yesus di atas 6 jam Yesus di atas kayu salib, ini Yesus menyampaikan 7 perkataan. Dan kalau kita lihat
bagi seseorang yang sebentar lagi akan meninggal, perkataan-perkataan terakhir itu merupakan perkataan-perkataan yang penting. Ya, perkataan-perkataan yang penting. Jadi di dalam 7 perkataan Yesus juga ini merangkum seluruh perjanjian lama. Merangkum seluruh perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat ada 7 perkataan dan salib pertama ini, perkataan pertama itu disebut sebagai salib pengampunan. Salib pengampunan itu di Lukas 23 ayat 24 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini adalah doa Yesus untuk pengampunan. Mohonkan pengampunan. Jadi kita bilang ini sebagai salib pengampunan. Kemudian yang kedua itu adalah salib penyelamatan. Salib penyelamatan. Perkataan kedua yang Yesus sampaikan itu diarahkan atau ditujukan kepada penjahat. Ya, kita anggap di sebelah kanan gitu ya, karena sebelah kanan dalam Alkitab itu memiliki makna yang penting. Jadi Yesus kan disalibkan di tengah-tengah, ada sebelah kiri, sebelah kanan, gitu ya. Kita tidak tahu yang mana, tetapi kita menganggap sebelah kanan, gitu ya. Lukas 23 ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dan aku di Firdaus." Jadi Yesus menganugerahkan Firdaus atau janji keselamatan kepada ini yang bertobat. Bertobat kan? Ini sebelah kanan. Jadi salib penyelamatan. Kemudian yang ketiga itu salib penghormatan, fileo. Salib penghormatan. Yohanes 19 ayatnya yang ke-26 dikatakan, Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Oke, inilah anakmu. Pada kalau kita lihat saat-saat terakhir Yesus sebelum dia mati, Yesus mempercayakan Maria, ibu jasmaninya, kepada Yohanes, salah satu muridnya. Di salib penghormatan. Ini perkataan yang ketiga. Perkataan yang keempat itu disebut sebagai salib penderitaan. Salib penderitaan. Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini penderitaan yang ekstrim yang Yesus harus lewati, gitu ya. Kemudian itu perkataan yang keempat. Jadi perkataan yang keempat ini disampaikan ketika waktu sudah gelap. Waktu sudah gelap. Berubah kan, baru jam 12 sudah jadi gelap. Kemudian yang kelima, salib air hidup atau salib hidup kekal. Yohanes 19 ayat 28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Kemudian yang keenam, salib penyempurnaan. Salib penyempurnaan. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salib penyempurnaan. Jadi semua pekerjaan penebusan sudah selesai. Nah, yang terakhir, apa yang Yesus sampaikan? Jadi perkataan Yesus yang ketujuh itu kita sebut sebagai salib pengharapan. Salib pengharapan. Kalau tadi kan salib penyempurnaan, ini salib pengharapan. Tepat sebelum Yesus mati, Yesus katakan apa? Lalu Yesus, Lukas 24 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi sebelum dia mati, dia mempercayakan nyawanya kepada Bapa. Ini merupakan firman yang penuh harapan. Firman yang penuh harapan. Yesus sampaikan 7 perkataan ini di atas kayu salib.
Ya, maka kita bisa melihat itu sebagai salib pengampunan, salib penyelamatan, salib penghormatan, kemudian salib penderitaan, salib air hidup atau salib hidup kekal, salib penyempurnaan, dan salib pengharapan. Oke, nah ini 7 perkataan yang Yesus sampaikan. Kita lihat yang pertama, salib pengampunan. Salib pengampunan. Yesus sampaikan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sering dengar ayat ini. Dan perkataan pertama ini menggenapi firman Tuhan di Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, di sini pemberontak-pemberontak menunjuk kepada siapa? Semua yang menyalibkan Yesus kan? Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi mereka merupakan pemberontak-pemberontak. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Yesus, maka mereka adalah pemberontak. Harusnya Allah yang menjadi raja atas mereka, penguasa atas mereka, tetapi mereka memberontak, mereka menolak, tidak mau Yesus berkuasa atas mereka. Tetapi Yesus berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, mari kita lihat pesan-pesan apa yang terdapat di dalam perkataan pertama ini, gitu ya. Pesan-pesan apa? Supaya ketika kita mendengar perkataan Yesus yang pertama, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kita pun memahami pesan untuk kita. Oke, mari kita lihat. Yang pertama pesannya adalah perkataan pertama Yesus merupakan doa yang terus menerus. Doa yang terus menerus. Nah, Yesus dia berbicara, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan sebuah doa, suatu permohonan kepada Allah. Lukas 23 ayat 34. Bayangkan, ketika Yesus sampaikan ini, ya Bapa ampunilah mereka, itu bukannya Yesus lagi minum kopi santai-santai, tetapi sementara dalam keadaan tidak bisa bergerak. Tangannya dipaku, kakinya dipaku juga, dan tergantung kalau kita lihat gitu ya, ada yang pernah tertusuk sesuatu, kalau pernah tertusuk bisa bayangkan, terus kita masih tetap jalan gitu, pasti akan sobek kan ya, akan sobek, misalnya kena paku gitu kan, terus kita masih paksa jalan, itu akan sobek. Jadi dengan bermahkotakan duri, dengan seluruh tubuh itu sakit, penuh pukulan cambuk, darah di mana-mana, kita kena air aja harus apa? Matanya harus diusap begini kan? Tetapi dari kepala turun darah. Yesus nggak bisa seka itu, kita tidak bisa lah. Ya, bayangkan. Yesus menderita luar biasa sampai apa? Kan tidak diobati kan? Tidak diobati. Itu ya begitu parahnya gitu ya. Begitu parahnya Yesus itu mengalami kesakitan yang sulit digambarkan. Sulit digambarkan. Manusia pada umumnya tidak bisa menaikkan doa yang demikian. Tidak bisa. Gitu ya. Tetapi kenapa Yesus bisa berdoa demikian? Kenapa Yesus berdoa demikian?
Kalau kita lihat, Yesus, dia menjalani kehidupannya dengan penuh berdoa. Selalu berdoa. Ya. Bagi mereka yang sudah terbiasa berdoa setiap hari, pada akhirnya ketika sedang masa-masa sulit, dia akan berdoa, terbiasa untuk berdoa dan akan berdoa. Bagi mereka yang mengucap syukur setiap hari, pada akhirnya akan terlatih. Betul ya? Saya pernah lihat satu tayangan singkat video mengenai pelari, nggak tahu itu dari mana gitu. Lari 100 meter, ini juara dunia gitu ya. Lari 100 meter. Lari 100 meter itu tidak sampai 1 menit. Tidak sampai 1 menit. Tetapi dia latihan, puluhan tahun dia latihan hanya untuk nggak sampai 1 menit itu. Ini luar biasa ya. Saya pas lihat itu, wow, benar juga. Segala sesuatunya dipersiapkan untuk satu itu. Untuk yang nggak sampai 1 menit itu. Seluruh hidupnya dia persiapkan untuk itu. Ketika kita terbiasa di dalam doa, mengucap syukur dalam segala hal, maka ketika dalam masa-masa sulit, masa-masa kritis, pada akhirnya kita akan berdoa. Kita akan terbiasa menaikkan doa. Jika tidak biasa berdoa, saat masa sulit datang akan sulit untuk berdoa. Mau berdoa pun dirinya akan tahu bahwa apa? Aduh, meskipun saya sulit banget, tetapi ya saya mau berdoa, tetapi saya kayaknya gimana gitu berdoa gitu. Nah, ini tidak nyaman dengan sendirinya. Itu sebabnya kehidupan pelayanan Yesus itu dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Makanya ketika Yesus memulai pelayanannya, pelayanan umumnya, Yesus menyucikan bait suci kan? Kalau kita baca di kitab Yohanes, ya pasal-pasal awal itu, Yesus menyucikan bait suci dan dia bilang apa? Dia mengusir semua pedagang-pedagang di situ dan dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa bait suci, rumah Allah akan disebut sebagai rumah doa katanya. Tetapi engkau membuatnya sarang penyamun. Jadi Yesus memulai dengan doa, mengakhiri dengan doa. Mengakhiri dengan doa. Ketika Yesus dibaptis, dia juga berdoa. Ini kita bisa lihat di Lukas 3 ayat 21. Dibilang ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Jadi Yesus berdoa. Menyelesaikan pelayanan umum pun di atas kayu salib, Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Menariknya begini, menariknya kalau kita lihat di sini, Yesus berkata, ini berkata, ya, saying dalam bahasa Yunani itu adalah lego, ya, lego. Ini kita kenal logos. Nah, logos ini bentuk lainnya adalah lego, bentuk aktif. Ini dalam bentuk belum selesai, sudah, sedang, dan belum selesai. Artinya Yesus sudah berkata dan sedang berkata secara terus-menerus. Artinya apa? Bukan hanya Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus bukannya katakan ini baru di atas kayu salib. Tetapi ketika dia dipukul, dia dicambuk, Yesus sudah bilang, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Jadi bukan cuma satu kali berdoa, tetapi senantiasa berdoa. Ampunilah. Bapa, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Wow. Kalau ada orang yang jahatin kita, Bapa, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Ini sulit kan? Tetapi kita bisa, kata-kata itu bisa keluar dari mulut kita
hanya ketika kita telah terbiasa untuk menjalani kehidupan doa yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus menasihati di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ibrani 5 ayat 7, Ibrani 5 ayat 7 dikatakan di situ, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Yesus ya, telah mempersembahkan doa dan permohonan, ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi lewat pelajaran hari ini ya, kiranya kita bisa terus menabung doa kita, ya, kehidupan doa, terus berdoa, karena doa-doa itulah yang akan menuntun kita. Makanya ketika kita berdoa, mari kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita mencari firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa dituntun lewat doa-doa kita. Tetapi orang yang tidak berdoa setiap hari akan sulit berdoa ketika waktu yang sangat penting. Jadi cuma cari Tuhan kalau ada maunya. Ini seperti ini. Ini kasihan sekali. Makanya kenapa? Kehidupan gereja kita harus setia, kehidupan doa, kehidupan baca firman. Ya, ini harus setia dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua, pesannya bagi kita itu apa? Jika yang pertama itu bicara mengenai doa yang terus-menerus, Yesus berdoa secara terus-menerus, kita pun perlu untuk senantiasa berdoa. Berdoa secara terus-menerus. Yang kedua, pesan ini merupakan perkataan pertama ini memiliki makna harus memanggil Allah sebagai Bapa. Memanggil Allah sebagai Bapa. Bayangkan, dari antara 7 perkataan di atas kayu salib, ini kan di atas kayu salib kan, perkataan pertama atau kata pertama itu adalah Bapa. Berarti apa? Yesus selalu mengingat Bapa dan selalu memanggil Bapa. Bayangkan kalau misalnya orang yang tidak biasa berdoa ketika lagi kesakitan disebabkan orang lain, yang muncul di pikiran apa? Kurang ajar itu orang itu, awas ya kalau misalnya saya sudah sembuh, saya sudah pulih, hati-hati itu orang. Oke ya, sekarang kamu runtung, nanti kita lihat aja, dunia itu bundar saudara. Gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat Yesus tidak demikian. Yesus pun mengajarkan kita. Mari kita panggil Dia sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa. Tegas, memanggil dan berseru kepada Dia. Artinya apa? Kita harus mengkonfirmasi hubungan kita dengan Allah. Dekat. Allah sebagai Allah yang dekat. Makanya Mazmur 25 ayat 14 katakan apa? Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi ketika takut akan Allah ada dalam kita, maka kita itu akan dekat, akan menjadi satu dengan Bapa. Maka rahasia Allah akan disampaikan. Rahasia Allah itu akan disampaikan. Makanya kalau kita lihat ini kan ibu-ibu banyak yang dari iktus zaman dulu kan, itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Sudah lama Pak. Udah lama, jadi bisa sebutkan angka gitu 10 ya. tahun lebih, 10 tahun lebih. 16-an lah. Iya, udah belasan. Udah belasan tahun ya. Iya, belasan. Tetapi keakraban itu tidak pudar karena waktu. Betul ya? Tidak pudar meskipun waktunya itu sudah lama. Nah, maka kita dengan Allah pun, bagaimana hubungan kita dengan Allah itu tidak boleh berubah. Ya, kalau sementara semuanya berjalan dengan baik, rajin ke gereja. Ketika ada permasalahan, Tuhan yang salah.
nggak mau ngambek, nggak ke gereja. Hal-hal yang seperti itu terjadi bahkan sampai hari ini. Ya, jadi ketika ada keakraban, maka hubungan itu tidak akan berubah. Kalau kita lihat sejak masa mudanya Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Lukas pasal 2, kalau kita lihat Lukas pasal 2 itu peristiwa Yesus umur 12 tahun. Mereka biasa itu setiap tahun itu pergi ke Yerusalem. Satu ketika di usia Yesus 12 tahun ini mereka pergi ke Yerusalem, pas pulang orang tua Yesus cari-cari, nggak ketemu Yesus. 3 hari kemudian baru mereka ketemu di bait suci. Lagi diskusi katanya, lagi diskusi dengan imam-imam di sana. Mereka bilang, kenapa kamu itu hilang seperti itu? Kami ini sangat khawatir terhadap kamu. Lukas 2 ayat 49, Yesus bilang apa? Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini. Jadi Yesus sejak masa mudanya telah memanggil Allah sebagai Bapaknya. Sebagai Bapa, rumah Bapakku katanya. Kemudian dalam memulai pelayanan umum, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Tadi saya bilang Yohanes pasal 2. Ya, Yohanes pasal 2 ayat 16, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kemudian ada waktu lagi ketika Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus memanggil nama Bapa, terus memanggil nama Bapa. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di atas kayu salib, perkataan yang pertama dan perkataan yang terakhir, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Ini luar biasa. Perkataan, jadi 7 perkataan Yesus itu dimulai dengan Bapa, kata Bapa, diakhiri dengan kata Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kemudian Lukas 23 ayat 46, dengan suara nyaring Yesus bilang apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi meskipun Yesus itu menderita dengan luar biasanya, tetapi hubungan Yesus dengan Allah Bapa itu tetap apa? Dekat. Tetap dekat. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, marilah jaga hubungan kita dengan Bapa tetap dekat. Amin. Amin. Ya. Jadi Yesus senantiasa memanggil Allah sebagai Bapa. Maka dalam doa kita pun mari kita selalu memanggil Allah sebagai Bapa. Doa Bapa kami pun ketika murid-murid mereka lihat itu murid-murid Yohanes Pembaptis itu semua telah belajar cara doa seperti apa. Mereka lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi semuanya itu doa. Mereka merasa tidak nyaman dengan doa mereka, kurang pede, dan mereka tanya kepada Yesus, Guru, ajarkanlah kami berdoa. Matius pasal 6, kalau kita baca, Matius pasal 6, ayat yang ke-9 dikatakan, Yesus ajarkan mereka. Karena itu ketika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Betul ya? Jadi, mari kita berdoa. Dengan apa? Dengan menyatakan kedekatan hubungan kita dengan Bapa. Oke? Kemudian pesan yang ketiga, ini mengenai pengampunan dosa. Perkataan pertama itu tentang pengampunan dosa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan dasar kekristenan, dasar kebenaran yang sejati. Dasar kebenaran yang sejati, dasar kekristenan. Apa itu? Pengampunan dosa. Orang Kristen, amin, berarti kita didirikan, iman kita didirikan di atas dasar hal mengampuni. Ya. Yesus sampaikan tentang pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Roma 3 ayat 10 dikatakan, Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, katanya. Nggak ada yang benar, seorang pun tidak.
Ayat yang ke-23 dikatakan, kenapa? Kenapa tidak ada yang benar? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya ada dua golongan orang berdosa. Yang pertama, orang berdosa akan tetapi ini telah menerima pengampunan dosa. Meskipun berdosa tetapi telah menerima pengampunan dosa. Tetapi bagian yang berikutnya adalah yang tidak menerima pengampunan dosa. Dunia ini penuh dengan orang yang berdosa. Tetapi kita adalah orang yang berdosa yang mana? Kita adalah orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa. Haleluya. Makanya di atas segala hal gitu ya, apapun yang kita bisa syukuri, hal Yesus mengampuni dosa kita, ini merupakan satu satu hal yang paling kita syukuri. Betul ya? Paling kita syukuri. Kenapa? Karena orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa akhirnya menjadi orang benar. Ketika menjadi orang benar, artinya mereka menjadi anak-anak Allah. Pada akhirnya, siapa yang akan masuk ke kerajaan surga? Itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan kan? Seperti ini. Orang berdosa yang tidak menerima pengampunan dosa, itu hanya akan pergi ke neraka. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Betul ya? Kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai. Makanya dari sekarang ini fondasi pengenalan kita, keakraban kita dengan Bapa itu harus dekat. Lewat firman Tuhan kita harus diteguhkan sampai apa? Kita tidak tergoyahkan meskipun ada penderitaan. Memang kita akan menerima kemuliaan. Betul ya? Kita akan menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita pun sebelum itu kita akan mengalami penderitaan. Makanya Yesus bilang apa? Pikulah salib dan ikut aku. Betul ya? Kenapa? Ada bagian dari kita sebagai anak-anak. Sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita lihat, kita telah menerima pengampunan dosa kan? Kita telah menerima pengampunan dosa. Kita adalah orang-orang yang benar. Tetapi ketika dikatakan hari ini, misalnya Tuhan tanya hari ini, gimana hari ini? Kamu nggak ada dosa? Kita berpikir lagi gitu kan? Aduh, tadi baru kesel sama ini, baru pikiran yang apa gitu kan? Jadi kita bisa apa? Bisa maju di hadapan Tuhan dan bilang apa? Tuhan, ampuni saya bertobat. Dengan kerendahan hati, tolong ampuni saya. Setiap hari tolong supaya saya dituntun supaya melakukan kebenaran. Ketika ada dosa, ampunilah. Seperti ini kan? Tapi kalau orang berdosa yang tidak menerima pengampunan bagaimana? Biasa aja tuh. Ya, saya memang sudah begini. Ya, terima saya apa adanya begini. Ya, memang saya dari dulu seperti ini. Memang mulut saya kasar, apa boleh buat? Kalau kamu mau dekat dengan saya, ya terima saya apa adanya. Memang saya kasar kok. Apakah ada yang seperti ini? Nggak ada yang mau seperti ini. Betul ya? Orang Kristen harus berubah. Ini harus berubah dari manusia lama menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Oh, Yesus juga marah-marah kok. Kan saya adalah anak Allah, jadi saya juga ada marah-marah. Nah, ini kita harus bedain. Marahnya Yesus itu dan marahnya kita, manusia. Marahnya Yesus karena dia menemukan dosa, ketidakbenaran. Kemarahan manusia kebanyakan, nggak semua, tapi kebanyakan gara-gara emosian. Apa yang dia mau itu
tidak terlaksana atau terjadi tidak sesuai apa yang diharapkan. Gitu ya. Atau hati tertusuk. Itu. Pride-nya itu tertusuk. Makanya kita harus apa? Harus melihat, oh ya, setiap hari kita harus jalani dengan saleh di hadapan Tuhan. Setelah kita menjalani satu hari, mari kita menutup hari itu dengan apa? Bapak, lihat perkataan saya mungkin ada orang yang tersakiti. Pikiran saya menyimpang, hati saya, Bapak tolong ampuni. Betul kan? Nah seperti itu. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kemudian, ya, ketika kita bicara mengenai pengampunan dosa, kebenaran sejati dari Kristus itu adalah Allah yang mengampuni dosa. Ini penting. Allah yang mengampuni dosa. Kalau kita lihat Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengampuni dosa. Dan hal ini membuat di Yahudi itu tersinggung. Coba kita lihat. Sebelum Markus 2 ayat 7, coba kita lihat di Markus, kita lihat ya. Markus pasal 2, kita lihat. Ya. Ayat yang kelima. Jadi ada yang lumpuh, terus teman-temannya sangat berusaha supaya rekan mereka yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Markus 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Waktu itu apa? Ayat yang ke-6. Tetapi di situ juga ada juga duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi orang Yahudi memahami bahwa hanya siapa yang mengampuni dosa? Hanya Allah yang mengampuni dosa. Hanya Allah. Tetapi Yesus dia menyatakan pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Makanya Yesus mengampuni dosa, dia adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Kenapa? Jadi kita lihat kebenaran sejatinya kenapa? Apa itu? Allah mengampuni dosa melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Jadi Allah akan mengampuni kita. Caranya gimana? Allah akan mengampuni manusia. Caranya bagaimana? Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, darah Yesus ya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi lewat Yesus Kristus, lewat darah yang dicurahkan, kita menerima pengampunan dosa. Makanya Kolose 1 ayat 14 dikatakan, Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia, di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Penebusan dosa. Jadi Yesus ada kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus ada kuasa ini. Itu sebabnya kita sangat bersyukur karena kita dikaruniakan iman. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 8 dikatakan iman itu bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Maka kita bersyukur. Karena lewat iman inilah kita bisa percaya Yesus dan kita menerima pengampunan dosa. Jadi kesimpulannya, setelah Yesus menyampaikan perkataan pertama, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah peristiwa penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, dan Yesus terangkat ke sorga, ada satu orang yang menyampaikan perkataan yang sama, yang ditulis dalam Alkitab ya. Itu kita bisa lihat di Kisah 7 ayat 60. Kisah 7
Kisah 7 ayatnya yang ke-60. Kita lihat. Ayat 60 dikatakan di situ, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini bicara tentang Stefanus dengan kata lain dia sementara bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Makanya hal pengampunan itu sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Yesus selalu mengajarkan tentang pengampunan. Kalau kita lihat di Matius 18, Petrus tanya, kalau ada saudaraku buat salah kepada saya harus ampuni berapa kali? Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali katanya. Maksudnya apa? Apakah setiap kali misalnya ada yang bikin salah terus dia hitung, oke, 1 kali ya saya ampuni ya. Ini udah 2 kali. Oke, masih ada tersisa 489 kali lagi. Oke ya. Hitung mundur semuanya, akhirnya apa? Tinggal 1 kali lagi. Setelah itu apa? Ya, setelah itu tiada maaf bagimu. Apakah ini yang Yesus maksudkan? Angka 7 di dalam Alkitab menunjuk kepada kesempurnaan. Artinya apa? Kita harus mengampuni dengan sepenuhnya. Dengan sungguh-sungguh. Harus lakukan seperti itu. Makanya perkataan Yesus bukan hanya ya perkataan saja, tetapi dia juga lakukan. Makanya pengampunan Yesus Kristus itu tiada habisnya. Tiada habisnya. Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, apakah orang Yahudi tidak tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tahu itu hal yang jahat. Betul kan? Mereka tahu itu mereka membunuh Yesus gara-gara dengki. Cuma apa? Mereka mengabaikan semua teguran itu, semua aturan-aturan itu mereka abaikan. Inilah pengabaian. Maka ya, banyak orang yang menolak Yesus, banyak orang yang menolak firman Yesus. Ini pengabaian. Ya. Itu sebabnya hari ini kita bersyukur kita tidak mengabaikan firman Yesus. Justru kita mencari tahu apa yang menjadi firman-Nya. Kenapa kok Yesus bisa memberikan pengampunan di atas kayu salib? Betul ya? Memang Yesus adalah Tuhan. Betul ya? Tetapi Yesus juga manusia 100%. Yesus ada 100% manusia, dia juga 100% Allah kan? Ketika Yesus menderita, Yesus tetap taat kepada Allah. Kenapa? Betul ya? Karena Yesus memegang janji. Nah ini, memegang janji. Kalau kita bicara tentang perjanjian, kita harus melihat perjanjian yang sebelum permulaan zaman itu sudah ada. Perjanjian yang didirikan sebelum dunia diciptakan. Bayangkan, ada perjanjian yang Allah buat sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa kan? Ini satu hal yang luar biasa. Ini disebut sebagai perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bahwa apa? Bahwa ketika manusia itu jatuh dosa, maka Yesus harus lakukan pekerjaan penebusan ya, untuk manusia itu dipulihkan, untuk kemuliaan Allah. Semua ini telah didirikan sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan katanya. Oke.
Kita lihat ini jadi ayat terakhir kita. Kita akan lihat Filipi 1. Filipi 1. Filipi 1 Efesus 1. Efesus 1. Nanti di teks aja itu. Efesus 1. Kita akan lihat ayatnya yang keempat dan kelima. 4 dan 5. Oke. Kita lihat ini 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita menjadi anak-anak Allah itu sudah ditentukan. Tapi kan sudah jatuh dosa manusia. Tetapi kita menjadi anak Allah lewat apa? Ini ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ayat 9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Ini, dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi betapa bersyukurnya kita yang telah menerima pengampunan dosa ini, gitu ya. Jadi lewat Rasul Paulus Allah ingin supaya bangsa-bangsa kafir bisa menerima firman, bisa menerima Yesus. Kisah 26 ayat 16 sampai 18. Kisah 26 ayat 16 sampai 18 saya baca. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu, ini kepada Paulus ya, kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi orang Yahudi telah mengabaikan, mereka telah melakukan pengabaian rohani, menolak Yesus Kristus, mengabaikan firman Yesus. Tetapi pada akhirnya orang kafir, orang kafir, bangsa-bangsa, kita semua yang bukan orang Yahudi secara darah daging, dikatakan apa? Dikatakan supaya kita menerima atau mendengar kabar tentang Yesus Kristus, memiliki iman, pada akhirnya memperoleh pengampunan dosa. Nggak berhenti di sini. Menerima pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam hal yang ditentukan. Orang kudus akan menerima kerajaan yang dikuduskan, kerajaan surga. Itu sebabnya kita menjadi orang yang diberkati. Makanya dasar kekristenan, kebenaran kekristenan itu dimulai dari mana? Dimulai dari perkataan Yesus. Ampunilah Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Jadi pengampunan dosa merupakan dasar iman kita, dasar kekristenan kita. Hari ini mari kita juga hidup saling mengampuni. Gitu ya. Makanya di dalam doa Bapa kami Tuhan sudah kasih tahu, dan ampunilah apa katanya? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Hebat sekali kita bisa mengampuni kesalahan orang lain kan? Ya. Nah, ini luar biasa.
Tapi itu bisa terjadi jika apa? Kita menerima pengampunan dosa. Kita pun harus saling mengampuni. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengikuti jejak Kristus di dalam sisa masa sengsara ini, dalam minggu sengsara, minggu depan itu, kita setiap hari bisa merenungkan kasih penebusan Yesus, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak untuk membaca firman Tuhan, gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa sedikit mengenal hati Yesus itu seperti apa. Amin. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya?